Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada kalian bagaimana cara membuat sebuah powerbank untuk mencarger laptop. Laptop ini dihidupkan tanpa menggunakan charger yang tercolok ke listrik 220 volt, melainkan dihidupkan oleh baterai 18650 yang saya susun seri 4, kemudian DC step up. Oke, inilah penampakan DC step up-nya, yang mana DC step up ini merubah tegangan dari sumber baterai yang tersusun seri 4 yaitu 16,8, kemudian dinaikkan tegangannya menjadi 19 volt. Dan ini tahan sampai setengah hari dan telah saya coba. Dan hasilnya memang sangat memuaskan. Oke, apa-apa saja alat yang harus kita persiapkan? Inilah salah satunya: susunan baterai pack susunan seri 4, kemudian dengan bantuan BMS 4S 30 ampere. Terus selanjutnya sebabkan sebuah DC step up yang mana fungsinya ini untuk menaikkan tegangan DC dari 16,8 menjadi 19 volt. Oke, DC step up ini sudah kita pernah ulas ya. Silakan kalian cari di video saya yang lainnya. Kemudian hal yang terpenting adalah melihat spesifikasi dari charger laptopmu. Kita lihat ini cara laptop mempunyai tegangan input 19 volt 3,4 ampere. Nah, selanjutnya kita harus mengukur tegangan output dari BMS ini terlebih dahulu. Jika dirasa tegangannya kurang, kita lihat dulu ya, 15,8 ini kurang ya. Harus kita charger terlebih dahulu. Menggunakan power supply kita set di 16,8. Nanti kalau dikasih kotak ya, tempatkan posisi input chargernya serapi mungkin dan kasih saklar. Ini akan lebih enak. Ini sekedar prototype dan telah saya uji ya. Nanti pandai-pandai kalian lah mengkreasikannya. Oke, untuk input di DC step up untuk penaik tegangan DC ini kita kasih kabel ya, warna merah dan warna hitam, jangan sampai terbalik. Ini kalau terbalik terbakar, wassalam DC step up-nya. Menurut saya DC step up dengan tipe seperti ini lumayan tangguh juga ya. Kalian bisa temukan DC step up ini di online shop. Ya. Oke, inilah penampakannya. Terus selanjutnya kita harus mengukur tegangan outputnya terlebih dahulu ketika kita beri tegangan input. Sekarang saya coba menggunakan sebuah power supply terlebih dahulu, yang mana power supply ini saya set di 16,8. Kita ukur tegangannya. Oke, ya, tegangan outputnya keluar di 23 volt. Ini dengan input tegangan sebesar 16,8 ya. Sekarang saya coba trim ke arah sebelah kiri berlawanan arah jarum jam dan tegangannya pun menurun. Kita set sesuai dengan data set yang ada di charger laptop yang akan kita gunakan. Ya, tepatnya di 19 volt. Kalian bisa cek di charger laptop kalian. Sekarang saya akan menguji dari DC step up ini. Apakah dia aman di waktu tegangan dia mulai merendah? Sekarang kalian perhatikan di tegangan 14 volt, 13 volt, tegangannya masih di 19 volt. Stabil ya. Oke, kalian perhatikan lagi. Di tegangan berapa dia akan drop? Iya. Di tegangan 9,5 volt tegangannya mulai drop. Ya, tegangannya sama dengan input. Output dari DC step up ini bekerja dari 10 sampai 32 volt kalau tidak salah. Kalian bisa cek data setnya di deskripsi yang toko online yang kita beli. Ini DC step up sudah saya pernah ulas ya. Kalau kurang jelas nanti kalian bisa lihat detail di video saya. Jika tegangannya lebih rendah dari 10 volt, maka tegangan outputnya pun akan sama. Langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah mengambil kabel charger dari ini ya, charger laptop aslinya, karena saya tidak mempunyai colokan adapter universal itu ya, colokan charger yang universal yang banyak. Saya harus mengeluarkannya dari casing charger saya terlebih dahulu. Oke, terdapat ground dan plus out. Nah, ini sudah jelas.
serabut yang keluar itu, kabel serabut itu adalah min, sedangkan yang kabel yang berbungkus warna putih itu ada plus. Oke, sekarang kita hubungkan kabel yang berwarna putih itu ke out plusnya. Kali ini jangan sampai terbalik ya, nanti bisa modar laptopnya. Pastikan betul antara plus dan minus itu sudah sesuai dengan aturannya. Oke, sekarang kita coba. Saya coba colokkan menggunakan baterai 4S spek nih. Tegangannya keluar di 19,1. Oke, hasilnya body itu adalah ground ya. Kemudian yang di dalam itu adalah plus. Sekarang saya coba colokkan ke laptop terlebih dahulu. Kebetulan laptop ini sedikit error ya. Bukan error, memang agak sedikit sudah rusak. Ketika dicolokkan charger dia langsung on, hidup. Nah, beginilah hasilnya kawan, penampakannya tanpa charger yang tercolok ke listrik 220. Artinya dalam keadaan mati lampu, kita bisa menghidupkan laptop kita dengan bantuan baterai 4S ini yang didukung dengan modul DC step up. Karena baterai laptop ini sudah tua dan baterainya pun agak rusak nih. Rusak baterainya kawan. Asus ini mereknya dan lumayan susah untuk mengoprek dari BMS-nya karena harus bermain di firmware katanya, bermain daripada program BMS itu. Sudah saya coba untuk perbaiki berkali-kali dan hasilnya tidak bisa. Oke, beginilah penampakannya. Oke kawan, nanti setelah kita masukkan ke kotak ya, misalnya nanti kalau ada yang berminat untuk membuat dari BMS baterai pack ini menuju DC step up, maka harus dikasih saklar agar DC step up-nya bisa kita aktifkan dan kita nonaktifkan. Artinya ada saklar on off-nya. Ini agar lebih aman. Kemudian kan waktu kita pengisian, jadi DC step up-nya tidak hidup. Saya ukur kembali tegangan output dari DC step up-nya ketika kita colokkan ke charger, ternyata di 18,8. Artinya tekor 0,2. Sekarang coba saya adjust apakah dia bisa naik ke 19. Saya coba putar ke sebelah kanan ini. Ya, tepat di 19 volt. Ya, begitu ya kira-kira ya. Ini bisa kita set kembali setelah diberi beban. Agar powerbank ini bisa bertahan lama untuk menyuplai dari sebuah laptop, maka gunakanlah baterai yang 1 amperan ke atas walaupun bekas ya. Ini saya menggunakan bekas baterai laptop juga. Jadi telah saya uji dengan memutar film Korea ini, durasinya kan 2 jam lebih, bisa 3 kali putar kawan. Jadi dengan susunan seri baterai 4S dan 4P, artinya seri 4 dan paralel 4, kita bisa mendapatkan memutar film selama setengah hari. Dengan bantuan DC step down, kita bisa menaikkan tegangan 16,8 dari baterai pack ini menjadi 19 volt. Dan DC step up ini aman kita gunakan karena waktu tegangannya turun drop di 10 volt sampai 9 volt, maka tegangannya akan ikut turun juga, dia tidak menaik. Oke kawan, sampai di sini dulu videonya. Ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di kolom komentar. Untuk video selanjutnya saya akan coba membahas dari trafo ini, ada permintaan dari subscriber. Bagi teman-teman videonya yang belum saya wujudkan, artinya itu bahan-bahannya belum tersedia ataupun tidak saya temukan. Demikian ya kawan. Sampai di sini dulu video kita. Saya Yuris Elektro, salam sehat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.